Sekarang Profesor Dedi Indrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Karni Ilyas. Saya ingin memberi sudut pandang yang lain. Sudut pandang bidang yang saya geluti, yang saya ajar, hukum tata negara dan politik hukum. Dari sudut pandang itu tentu saja kita melihat kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, penyelesaiannya salah satunya dengan pendekatan hukum pidana, memang. Tetapi harus diakui itu bukan satu-satunya. Bahkan saya berpandangan bisa jadi bukan menjadi solusi. Kenapa demikian? Karena kalau andaikan bahwa hukum pidana inilah solusinya, maka kita juga berlogika, berpandangan bahwa penegakan hukum pidana kita tidak bermasalah. Bahwa penegakan hukum pidana kita tidak problematik. Sayangnya, sejak mahasiswa kami membentuk satu lembaga swadaya masyarakat namanya Indonesian Court Monitoring, ICM. Waktu itu ada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, ada Indonesia Judicial Watch dan lain-lain. Yang sampai sekarang belum pernah tuntas bagaimana penegakan hukum kita masih syarat dengan praktek-praktek mafia hukum. Itu diafirmasi oleh misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika tahun 2009-2011 membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Kebetulan kami menjadi ketuanya, menjadi sekretarisnya. Ketuanya adalah almarhum Pak Kuntoro, Mangku Subroto. Nah, kalau kita lihat ke posisi sekarang pun kita masih melihat bagaimana ada Sekjen Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang advokat juga yang terjerat dengan praktik jual beli perkara. Artinya persoalan ini belum tuntas. Politik hukum kekinian juga mengafirmasi ketika Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Percepatan Polri. Dengan segala hormat, berarti lembaga negara yang kita hormati, kepolisian, dari sudut pandang pemimpin tertinggi negara kita, itu masih problematik. Artinya, irisan dengan tugas dan kewenangan Polri di bidang pidana juga bisa dianggap problematik. Ini yang menyebabkan kita tentu tidak hanya melihat peradilan sebagai proses solutif, tapi out of court settlement juga bisa. Persoalannya sebagaimana dikatakan Bung Roy Surya tadi, mediasi perdamaian semacam apa? Saya pikir tadi ada kesepakatan, ada benang merah, kalaupun damai, esensi masalahnya harus dituntaskan. Apakah ijazah saudara Jokowi itu asli atau palsu? Jadi bukan kemudian RG damai, tapi persoalan utamanya yang kalau menurut saudara Khosinuddin terkait dengan values kejujuran tadi tidak jelas. Karena itu kalau kita ingin melakukan mediasi atau apapun, maka memang harus ada mekanisme untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Nah, problemnya sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Bukan kepada Mas Roy dan kawan-kawan, itu tentu diharapkan. Dan kalaupun diproses nanti ada gelar perkara khusus yang kami mintakan, tentu kami berharap itu ditunjukkan untuk menunjukkan fairness proses kepada tersangka yang dituduhkan kepada Mas Roy Suryo CS. Bagaimana kita dikatakan salah ijazah palsunya, sedangkan tidak pernah ditunjukkan yang aslinya mana. Kalau tadi ditanyakan sudah pernah melihat ijazah aslinya belum? Ya belum yang pernah ditunjukkan.
Bagaimana kita diminta untuk melihat kalau kita sendiri belum pernah diberi akses untuk menunjukkan ijazah itu. Nah, kalau ada yang bicara pembelahan, maka sayangnya yang bisa meredam pembelahan itu salah satunya adalah Pak Jokowi sendiri dengan segera menunjukkan keaslian ijazahnya tanpa kemudian berlindung di balik prosedur berbagai macam instrumen hukum. Gugatan perdata sampai 7, ada yang sudah dipidana 2 orang, ada mekanisme sekarang di Komisi Informasi Pusat. Semua itu kan tidak perlu panjang lebar kalau jejak rekam digitalnya sejak tahun 2014, artinya sudah hampir 11 tahun, mungkin lebih, Mas Roy bilang 2013 malah, 12 tahun kita dikatakan terbelah, karena Pak Jokowi tidak mengambil contoh yang paling aktual sekarang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang salah satu syaratnya adalah negarawan, Pak Arsul Sani, dengan menunjukkan ijazah aslinya. Itu inti poinnya kalau ingin tidak ada keterbelahan. Jadi saya ingin katakan pendekatan hukum pidana saja itu tentu salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Bisa dipercepat tanpa kita harus melalui proses ini penyidikan, nanti penuntutan, tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi PK dan seterusnya, itu bisa bertahun-tahun. Dan tidak akan tuntas kalau kita kemudian masuk ke dalam kompetisi 2029 lagi, ada lagi persoalan-persoalan politik yang melengkapi ini, tidak akan kemudian selesai. Padahal ada jalur yang lagi-lagi saya ingin ulang, Pak Jokowi, tunjukkan sajalah ijazah aslinya tanpa harus melalui proses pengadilan. Karena memang out of court settlement itu dimungkinkan. Itulah yang harus menjadi kisi-kisi terms and condition kalau kita mau bicara mediasi, negosiasi, perdamaian atau apapun namanya. Satu. Yang kedua, ini tidak hanya masalah ijazah Pak Jokowi. Tadi Bung Hosinuddin mengatakan dengan sangat baik, ini values, bagaimana kita punya sejarah, apakah betul dia memenuhi syarat, walaupun kalau syarat presiden itu SMA, bukan S1, tetapi poinnya adalah nilai-nilai kejujuran yang harus dikedepankan. Jadi ijazah tentu penting terkait persyaratan, tapi lebih penting lagi terkait tidak ada kepalsuan, kejujuran. Nah, persoalannya kalau dari sisi hukum tata negara, Bang Karni, saya ingin memberi catatan-catatan yang sudah muncul di publik, tapi izinkan saya runtut dalam sistematis pendekatan hukum tata negara. Misalnya bidang konstitusi yang saya geluti. Di bidang konstitusi sudah menjadi catatan penting 2024 bagaimana pemilu kita dari kacamata pandangan saya itu adalah pemilu terburuk dalam sejarah Republik. Dan karena Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan bagaimana sukses tidaknya pemilu, maka beliau tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Kenapa ini menjadi penting untuk disampaikan? Kenapa kemudian Pilpres 2024 itu relatif gagal? Pertama, ada skandal besar putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Yang dengan kasat mata menyakitkan orang-orang semacam kami yang belajar hukum tata negara ketika etika konstitusionalitas ditabrak sedemikian rupa. Oh, bukan Pak Jokowi. Yang diuntungkan itu bisa diasumsikan adalah orang yang mendapat manfaat. Seandainya Pak Jokowi negarawan, meskipun ada putusan 90 Paman Usman untuk ponakan Gibran itu, mestinya beliau dengan besar hati mengatakan, maaf, saya melihat anak saya belum pada level seperti Bung Hatta, belum pada level seperti Pak Bud untuk mendapat jabatan yang memberi dampak kepada hampir 300 juta rakyat Indonesia. Satu. Jadi beliau menyadari ada persoalan etikabilitas Gibran di samping persoalan
intelektualitas yang menurut saya bisa kita perdebatkan, tentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dengan jelas mengatakan cawe-cawe. Cawe-cawe itu betul-betul belum pernah ada dalam sejarah Republik. Baru pada era Pak Jokowi mengatakan saya ingin masuk, kenapa tidak boleh? Harus netral presiden itu. Tidak bisa begitu presiden kemudian mengambil posisi, itu semua akan berdampak pada aparat negara yang lain. Dan itu yang kita lihat di Pilpres 2024, paling tidak yang ketiga, ketika dissenting opinion diberikan oleh 3 profesor. Profesor Saldi, Profesor Arif, Profesor Eni Nurbaningsih, belum pernah dalam sejarah Republik sengketa hasil Pilpres itu ada dissenting opinion. Biasanya bulat, tidak pernah lonjong. Bulat betul. Kemarin itu dengan segala resikonya, politik maupun yang lain, itu 3 dissenting opinion. Menunjukkan memang ada problem di kacamata para hakim konstitusi atas kualitas Pilpres kita. Yang keempat, kita melihat bagaimana putusan 90 itu kemudian menyebabkan ketua MK kita dianggap melakukan pelanggaran etika berat sehingga diberhentikan sebagai ketua MK. Selanjutnya kita melihat bagaimana ketua KPU kita dianggap bermasalah sehingga diberhentikan karena persoalan-persoalan yang memang ya memalukan begitu. Ini semua rangkaian-rangkaian ini terjadi dan mendegradasi kualitas pemilihan presiden 2024. Itu tidak akan terjadi kalau Presiden Jokowi sadar bahwa beliau harus mengemban amanah sebagai presiden yang bertanggung jawab dengan Pilpres 2024. Persoalannya apa? Argumentasi saya yang terakhir. Persoalannya ijazah Pak Jokowi yang sampai sekarang kita belum pernah melihat barangnya. Kecuali ditunjukkan kepada relawan katanya, ditunjukkan kepada kuasa hukumnya katanya, dan pernah ditunjukkan kepada rekan-rekan media yang tentu saja tidak bisa melihat itu asli atau tidak. Persoalannya adalah pada level kenegarawanan Presiden Jokowi sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Dengan segala hormat kepada beliau, walaupun bagaimana beliau ada Presiden ke-7, tetapi tadi saya bicara konstitusi. Kalau kita bicara korupsi, terlihat bagaimana ada kebohongan, ada kepalsuan. Pada kampanye 2014 di awal-awal, Presiden Jokowi dengan memberikan karismanya seakan-akan ingin menguatkan KPK, menambah anggarannya, menambah sumber dayanya dan seterusnya. Faktanya itu tidak dipenuhi dan puncaknya ketika tahun 2019 beliau termasuk yang menyetujui perubahan Undang-Undang KPK. Itu salah satu modus pembunuhan KPK. Saya menulis buku Jangan Bunuh KPK. Salah satunya adalah ketika meletakkan dan menghilangkan independensi KPK, meletakkannya di bawah presiden sehingga mudah dipolitisasi. Sehingga kita melihat bagaimana Pilpres 2024 ada kasus-kasus yang muncul jika Anda oposisi. Jika Anda koalisi, Anda aman. Saya menulis puisi dari Melbourne, korupsilah dalam pelukan koalisi. Karena kelihatan betul bahwa kalau Anda koalisi Anda dipeluk, kalau Anda oposisi Anda dipukul. Nah, kalau Anda koalisi Anda dirangkul. Ini persoalan-persoalan semacam ini tidak konsistennya Presiden Jokowi ini kembali muncul di persoalan ijazah. Pada saat kemudian beliau dengan gampang mengatakan, dengan gagah mengatakan birokrasi, bantulah perbaikan bisnis supaya mudah, kalau bisa mudah jangan dipersulit. Kok masalah menunjukkan ijazah Jokowi dia sendiri sangat sulit sehingga betul kemudian kita terbelah sebagai yang pro dan kontra. Tetapi kan lagi-lagi dari kacamata hukum tata negara, Bang Karni, bahwasannya Pak Jokowi itu presiden yang membelah itu sangat kelihatan, bahkan saya katakan di beberapa kesempatan ketika dalam sejarah bukan hanya Republik Indonesia, di seluruh republik negara yang lain
belum pernah saya mempunyai komparasi ada presiden yang punya relawan. Itu pada saat kompetisi, itu wajar. Anda capres, Anda punya relawan. Tentu saja dimungkinkan. Tetapi kemudian Anda presiden, Anda masih punya relawan, itu sama saja Anda tidak mengakui bahwa Anda presiden Republik Indonesia. Masa kompetisi sudah selesai. Saatnya Anda merangkul semua. Ketika Anda masih merawat relawan-relawan saat Anda menjadi presiden, artinya Anda ingin membelah rakyat, ini relawan saya, Anda bukan. Pembelahan dilakukan dengan sangat jelas. Harusnya Pak Jokowi dengan tegas mengatakan seluruh masa kampanye sudah selesai, saya sudah dilantik menjadi presiden, saya adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, maka peran-peran relawan yang itu ada di masa kompetisi sudah selesai. Ini adalah masa membangun, ini adalah masa rekonsiliasi. Tidak hanya pada saat capres, pada saat memerintah, setelah menjadi presiden masih punya relawan, masih punya mania, masih punya orang yang kemudian terus memuji dan memuja. Kalau seperti ini Pak Jokowi, mohon maaf, memang lagi-lagi saya merasa ada problem kenegarawanan di sisi beliau. Pak Arsul Sani yang menunjukkan ijazah aslinya tadi, syarat hakim konstitusi itu adalah satu-satunya pejabat negarawan itu ada di hakim konstitusi. Dan itu beliau tanpa berpikir terlalu bertele-tele, tanpa berpikir terlalu panjang menunjukkan ijazahnya. Itu seorang hakim konstitusi. Apalagi seorang presiden yang seharusnya punya derajat kenegarawanan di atas hakim konstitusi karena pemimpin tertinggi republik. Pada saat beliau kemudian mengambil posisi tidak mau menunjukkan, padahal secara hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2 mengatakan sebagai pejabat publik informasi pendidikannya itu tidak dikecualikan. Jadi kalau sekarang masih ada yang mengatakan tidak bisa, Pak UGM mengatakan itu informasi pribadi. Sebenarnya bisa Pak Jokowi memberikan izin, kalaupun itu mau dianggap melalui prosedur itu. Sebenarnya bisa, tapi ketika Pak Jokowi mengambil posisi nanti di pengadilan yang mana? Sudah 12 tahun kalau sejak 2013 kita menunggu dan prosedur di dalam pengadilan itu akhirnya memang prosedur yang seolah-olah memberi kepastian hukum tapi sebenarnya tidak adil. Ada asas hukum yang berbunyi sumum ius summa inarius. Suatu kepastian hukum yang terlalu kaku itu justru tidak adil. Jadi Pak Jokowi, sebagaimana yang Bapak sering sampaikan, mari lakukan yang mudah dan jangan dipersulit. Kapan kami tunggu dengan senang hati Bapak menunjukkan ijazah asli yang Bapak miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.